Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tekanan uap jenuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirza Nafis Ramadan. Saya Erna Sofitania. Dan saya Nina Amelia. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tujuan dari untuk apa sih kita mempelajari tekanan uap jenuh ini. Yang pertama itu untuk menerangkan perilaku air selama proses transisi antar fase air dan uap. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana sih bentuk air itu selama dia berubah fase dari cair ke uap. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan membuat sketsa dari masing-masing tahap transisi air dari fase cair ke fase uap. Di mana kita akan menggambarkan, kita akan membuat bentuknya, bagaimana eh, perubahan yang terjadi. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung dan menentukan tekanan uap jenuh dari air itu. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap jenuh ini adalah tekanan yang diberikan oleh uap suatu zat ketika uap tersebut berada dalam keseimbangan antara cairan dalam sistem tertutup dan suhunya tetap. Yang berarti antara jumlah molekul yang menguap sama dengan jumlah molekul yang mengembun. Next. Nah, untuk menentukan tekanan uap jenuh dari air itu sendiri, kita menggunakan persamaan Antoine, yang mana persamaan Antoine ini sebenarnya berbeda-beda tergantung dari jurnal yang didapatkan. Tetapi persamaan Antoine ini bentuk umumnya seperti ini. Log P sama dengan A minus B per C plus T, di mana P ini adalah tekanan uap jenuh itu sendiri, eh, T adalah suhunya, dan ABC ini adalah konstanta Antoine. Nah, rumus Antoine ini adalah hasil empiris yang diperoleh dari pengukuran tekanan uap zat murni pada berbagai suhu, menunjukkan hubungan eksponensial antara suhu dan tekanan uap jenuh. Nah, untuk tekanan apa? Untuk konstanta Antoine ini berbeda tergantung jenis zat dan rentang suhunya. Seperti contoh pada konstanta Antoine pada air pada rentang suhu 1 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius berbeda dengan konstanta Antoine air pada rentang suhu 100 derajat Celcius dan 374 derajat Celcius. We know that boiling is strongly influenced by atmospheric pressure, pulled down by gravity. The air above us Nah, is selanjutnya ini adalah video appearance dari, kita bisa lihat dulu untuk videonya. atmospheric pressure as the collisions of air molecules against the surface of the water. That's the pressure. The more collisions, the greater the pressure. But water molecules can create pressure when they leave the liquid. As these faster moving water molecules escape, they collide with the molecules of air. This creates pressure, and we call it vapor pressure. In a way, the water molecules are pushing or colliding against the air molecules. This reduces the amount of pressure felt by the water. Back to boiling. Textbooks often state that when the vapor pressure equals the atmospheric pressure, boiling takes place. This is called the boiling point. Think of it this way. Atmospheric pressure pushes down, and that makes it difficult for the water molecules to spread out. They form a bubble. But when the vapor pressure increases, molecules from the liquid escape, and they push against the air molecules and effectively reduce some of the pressure. This makes it easier for the liquid molecules to spread out, form a gas, and to rise to the surface. That's boiling. We can make boiling happen by either increasing the vapor pressure or decreasing the atmospheric pressure. Either way, once the vapor pressure and the atmospheric pressure are equal, we reach the boiling point, and boiling can begin. One last thing. Different substances have different vapor pressures, and therefore they have different boiling points. This has to do with how strongly the molecules are attracted to each other in the liquid. The more strongly they're attracted, the less the vapor pressure, and it's more difficult to boil. Therefore, the higher the boiling. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bagaimana air tersebut bisa mendidih. Untuk prosesannya itu tahapannya dari pemanasan awal. Lah air mulai dipanaskan, suhu naik secara bertahap. Kemudian ada evaporasi, itu untuk penguapannya. Sebelum titik didih tercapai, molekul air di permukaan mulai menguap. Ini terjadi tanpa gelembung.
Untuk yang ketiga yaitu munculnya gelembung kecil. Saat suhu mendekati titik didih, terbentuk gelembung kecil dari dasar boilernya akibat uap air. Lalu air mendidih sepenuhnya, terbentuklah gelembung besar, terbentuk di seluruh cairan dan naik ke permukaan, menandai bahwa air mencapai titik didihnya. Kemudian yaitu jika permukaan terlalu panas, air membentuk lapisan uap di bawahnya dan terlihat melayang, menunjukkan penguapan ekstrim. Untuk dari praktikum kemarin, di suhu 7 menit, di waktu 7 menit, itu pada fluidanya itu belum ada gelembung dan terjadi pemanasan awal. Kemudian pada waktu 9 menit 20 detik, itu ada gelembung mulai terbentuk dan suhu mendekati titik didih. Lalu pada 12 menit 33 detik, titik didihnya mulai naik, kemudian gelembung banyak dan gelembungnya itu stabil. Lalu pada menit ke-15, menit 2 detik, titik didihnya mulai penuh dan tekanan uap jenuh mulai terbentuk. Untuk selanjutnya adalah proses Steam is an air invisible menjadi gas that tekanan is uap jenuh. generated by heating Mungkin bisa liquid dilihat water dulu to untuk its boiling animasinya. point, or saturation temperature, at which point it begins to boil. The heat energy used to convert liquid water to steam is then contained within the steam, so the steam can be used to carry and transfer heat energy to other locations. To utilize this function of steam on a continuous basis, steam must be continuously generated. A steam generation system must provide a continuous and uninterrupted heat source for this conversion. The simplest steam generating equipment is a kettle-type boiler which heats a specific quantity of water. As heat is applied, the water temperature increases. Eventually, for the given pressure, the boiling point or saturation temperature is reached. Dari video ini dijelaskan proses air menjadi tekanan uap. Sebenarnya dari video ini bukan proses air menjadi tekanan uap jenuh, tapi proses air menjadi tekanan uap saja. Tapi konsepnya tidak jauh berbeda, di mana tekanan uap jenuh ini ketika kesetimbangan antara proses kondensasi dan proses penguapan itu udah seimbang kecepatannya. Pada setelah setelah penguapan, uap akan menyentuh dinding. Ketika menyentuh dinding boiler tuh dia akan berubah fase menjadi cair karena adanya perbedaan suhu. Mana itu adalah proses kondensasinya. Dan sehingga menghasilkan tekanan uap jenuh. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ini adalah beberapa data hasil praktikum. Yang pertama yaitu kelompok 8, yaitu kelompok kami sendiri. Nah, untuk dari hasil pemanasan dan pendinginannya ini bisa dihitung dari tekanan uap jenuh saat pemanasan, yaitu hasilnya adalah 5,3, 6,6, 12,3, 117,08, 302,26, dan 497,7. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan rumus Antoine yang telah disebutkan oleh. Kemudian untuk pembahasannya, kelompok 8 ini mencatat tekanan tinggi kemungkinan karena proses pemanasan terlalu cepat, menyebabkan tekanan melonjak sebelum suhu stabil, dan memiliki tekanan uap jenuh rata-rata yang cukup tinggi juga mendekati nilai yang sesuai dengan kondisi air pada suhu mendidih, yaitu sekitar 100 sampai dengan 120 kPa. Kemudian untuk data hasil praktikum kelompok 1, untuk berikut adalah grafiknya pemanasan dan pendinginan dan hasil dari tekanan uap jenuhnya pada saat pemanasan. Bisa tolong di next. Untuk pembahasannya kelompok 1 ini hampir sama untuk pada kelompok 8, yaitu mencatatnya tekanan tinggi karena proses pemanasan terlalu cepat dan menyebabkan tekanan melonjak sebelum suhu stabil. Untuk kelompok 1 menunjukkan data paling lengkap dengan rentang tekanan tinggi dan rata-rata paling besar, yaitu sekitar 233,31 kPa. Kemungkinan menggunakan rentang suhu yang luas atau pengukuran paling stabil. Baik, untuk
data hasil praktikum selanjutnya dari kelompok 2. Eh, dari kelompok 2 terlihat seperti ini. eh, apa? Semakin tinggi temperaturnya, dia tekanannya akan semakin tinggi juga. Ini sudah sesuai dengan teori. Kalau di pendinginan juga sama. Saat suhunya diturunkan, tekanannya juga mengalami penurunan. Dan ini untuk tekanan uap jenuhnya saat pemanasan. Terlihat bahwa adanya kenaikan juga. Dan untuk pembahasannya, grafik pada kelompok 2 ini menunjukkan kenaikan suhu dan tekanan yang lebih landai dibandingkan kelompok lain. Ini bisa berarti mereka memanaskannya lebih pelan atau eh, detektor alatnya ini tekanan itu dia lebih lambat. Dan juga apa dari data kelompok 2 ini memiliki rata-rata nilai paling rendah, yaitu sekitar 39 sampai 40 kPa. Kemungkinan karena proses pemanasan yang tidak dilanjutkan sampai uap benar-benar jenuh atau tidak diambil atau data tidak diambil secara lengkap sehingga tidak sampai ke titik tekanan maksimal. Ini mungkin juga karena kita menghitungnya secara manual, tidak menggunakan komputasi. Selanjutnya pada kelompok 3, grafik pemanasannya terlihat bahwa semakin suhunya naik, maka grafiknya semakin naik. Begitu juga sebaliknya dengan pendinginan, dia mengalami penurunan. Dan tekanan uap jenuh saat pemanasannya dihasilkan dari rumus Anton yang sudah dijelaskan tadi. Boleh di next. Nah, untuk pembahasan kelompok 3, pada kelompok 3 itu dianggap paling ideal karena grafiknya itu stabil dan tidak ada lonjakan atau penurunan yang secara drastis. Nah, untuk tekanan uap jenuh rata-ratanya itu cukup tinggi dan mendekati nilai teoritis, yaitu sekitar 100 hingga 120 kPa pada suhu mendidih air. Jadi hasilnya itu mencerminkan kondisi eksperimen yang terkendali dan alat yang dikalibrasi dengan baik. Selanjutnya untuk kelompok 7, untuk grafik pemanasan dan pendinginannya, dan untuk tekanan uap jenuh saat pemanasan juga diketahui dari rumus Antoan. Bisa di next. Jadi untuk kelompok 7 itu grafik pendinginannya itu menunjukkan penurunan tekanan yang sangat cepat atau curam, tidak seperti kelompok lain. Jadi tekanan uap jenuhnya itu juga jauh lebih rendah dari nilai yang diharapkan. Hal ini tuh bisa disebabkan karena kesalahan kalibrasinya alat atau suhu yang belum cukup tinggi atau proses pemanasan atau pendinginan yang terlalu cepat atau lambat. Bisa di next. Pembahasan. Jadi di pembahasan ini semua kelompok itu menunjukkan grafik yang sesuai teori, yaitu tekanan uap jenuh itu akan meningkat seiring dengan penambahan suhu. Jadi artinya meskipun hasil antara kelompok bervariasi, secara umum semuanya itu menunjukkan pola semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi tekanan uap jenuhnya, sesuai dengan hukum termodinamika. Nah, untuk hubungan antara suhu dan tekanan ini bersifat eksponensial. Jadi saat suhu naik, molekul cairan seperti air itu mendapatkan energi yang lebih besar. Molekul menjadi lebih mudah melepaskan diri dari fasa cair ke uap sehingga uap yang terbentuk itu semakin banyak. Artinya tekanan uap jenuh akan naik juga. Variasi terjadi karena faktor teknis seperti adanya kecepatan pemanasan atau gangguan pada sensor suhu atau tekanan pada alat. Bisa di next. Selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama pada proses dalam boiler semakin tinggi suhu, maka tekanan akan semakin jenuh. Kemudian untuk menentukan tekanan uap jenuh suatu zat cair pada suhu tertentu, kita itu dapat menggunakan persamaan
pemantauan tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian tahap transisi air ke uap ada 3, yaitu pre-boiling, yaitu pemanasan, di mana suhu naik dan fase masih cair. Kemudian yang kedua ada boiling atau penguapan, di mana suhu tetap saat menguap dengan fase transisi jenuh. Kemudian yang ketiga ada post boiling atau uap super panas, di mana suhu naik terus hingga menghasilkan uap super panas tersebut. Mungkin sekian apa yang bisa kami presentasikan tentang tekanan uap jenuh ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.